Maka tolong perhatikan urusan pandangan. Yang rusak adalah mental kita juga. Sehingga yang biasa, mohon maaf, na'udzubillah, semoga yang punya pengalaman tinggal mengakhiri kisah buruk itu di hari ini. Itu bahayanya besar sekali. Bahayanya besar sekali dengan tontonan-tontonan yang haram, tontonan-tontonan handphone dan di laptop itu adalah membahayakan. Sehingga diantaranya mungkin kalau kita lihat, diantaranya akan menjadi rusak keindahan di dalam rumah tangganya. Karena merasa bahwasanya yang dimiliki istrinya tidak seperti yang pernah dilihatnya. Sehingga dia lebih penasaran kepada yang dilihat, tidak senang lagi kepada pasangannya. Bahkan mungkin sudah mulai berani merendahkan pasangannya. Seorang perempuan pun juga begitu liar karena melihat sesuatu yang bukan yang halal, dia berkembang ingin melihat model begini, model begitu. Kami duduk dengan beberapa orang yang punya masalah semacam itu dan dia tak suruh ceritakan pengalamannya memang begitu, bertahap. Sehingga liar, berjam-jam dia mencari berjam-jam dia sampai tidak tidur malam. Padahal saya katanya capek, saya pernah Buya ngomong, saya capek pengen pulang rumah tapi saya nonton sampai jam 3 malam, tidak ada berhentinya. Apa yang terlintas di hatimu? Sederhana, milik istriku tidak seperti yang aku lihat, milik suamiku tidak seperti yang aku lihat. Sehingga menjadi mentalnya rusak. Sehingga setiap melihat orang, apakah itu cantik atau lebih jelek dari istrinya, lebih jelek dari suaminya, dia penasaran. Mungkin dia punya sesuatu yang lebih unik, mungkin dia punya sesuatu yang lebih begini, terus liar sampai akhirnya rusak akhlaknya juga. Sehingga seorang anak syahwat dengan ibunya mandi diintip dalam. Ini jangan dianggap sepele, makanya jangan meremehkan urusan-urusan pandangan ini. Jangan hanya modelnya saja, model seorang soleh, masya Allah, kayak ahli dzikir, kemana-mana, wah, bawa buku, kitab, tasbih, segala macam. Tapi urusan pribadi yang sangat khusus dengan Allah, di handphonemu ada apanya? Ayo kita jujur, kita semua akan pengen baik. Khusnudon kami dan harapan kami tidak ada orang yang terjerumus di dalam itu. Akan tapi mungkin ada yang punya pengalaman kotor di masa lalu. Hentikan, jangan dianggap sepele, jangan percaya dengan fatwa sebagian ustadz ngaco mengatakan nggak apa-apa nonton film begitu kalau untuk suami istri. Ya ustadz, kalau anda punya hobi kotor jangan difatwakan, cukup antara anda sendiri, biar yang rusak diri anda dan istri anda. Kalau anda wanita cerdas, coba di saat sama suami nonton film begituan, suami anda bangkit syahwat, ketahuilah syahwatnya bukan karena anda tapi karena yang dilihat. Bahkan mungkin kalau seandainya yang di hatinya diungkapkan, anda mungkin sudah pingsan, sudah sakitnya, tidak kira-kira. Kenapa? Milikmu tidak seperti itu, itumu tidak seperti itu, itumu tidak seperti itu, terus habis-habisan. Bukankah itu perempuan yang paling bodoh yang mengajak suaminya nonton film kotor? Bukankah suami yang paling bodoh yang mengajak istrinya untuk nonton film kotor? Untuk menunjukkan bahwasanya apa? Milikku tidak seindah yang kau lihat itu. Padahal itu namanya film, setting, segala macam dan seterusnya. Akan tapi orang yang menjaga matanya akan semakin indah di dalam rumahnya. Dan tolong jangan main-main urusan begini. Perlahan, halus. Bahkan dikatakan pakarnya ini lebih membuat nyandu, kecanduan lebih daripada candu-candu selama ini. Ada seorang yang dia baik sebetulnya, dia baik, kemudian dia masa lalunya waktu di SMA dia liar dengan semacam itu, kemudian dia masuk terjun dalam dunia pendidikan agama, dia bercerita masa lalunya. Betul, dia mengatakan saya sudah kecanduan kelas tinggi Buya, saya nangis setiap saat orang melihat saya soleh, cuman dia tobat, tapi dia menghindar itu kayak gemeteran. Dia megang handphone, megang laptop, dia mendapat kepercayaan suatu ketika megang laptop itu tidak tahu kemana, refleks jemari saya itu sudah bisa mencari sendiri, masuk, saya itu tidak sadar masuk itu, saya masuk sampai nangis, dia menangis di depan kita. Saya itu kelihatan baik di mata orang Buya, tapi saya jelek, padahal dia menghindar, dia megang laptop, ada internetnya, nggak ada orang begini, ini jalan, tangan saya sudah refleks. Maka jangan main-main, anda jangan main-main urusan begitu. Dan termasuk perlahan demi perlahan banyak perempuan juga laki-laki tentunya banyak diam-diam mulai perhatikan maju komunikasi, tak tahunya apa, hanya ingin penasaran kenapa mau diajak berduaan oleh laki-laki lain, padahal di rumahnya ada suaminya yang halal, di rumahnya ada istri yang halal. Ini kejadian perselingkuhan dan segala macam gara-gara matanya penasaran. Hati-hati,
Jangan dianggap sepele, kita perlu pendidikan. Ini orang menganggap biasa saja. Tapi diam-diam menggerogoti kemesraan kita kepada pasangan, menggerogoti kepuasan kita dengan pasangan kita, merusak mata kita. Sehingga di dalam Islam itu yang namanya mahram itu apa sih? Orang yang haram dinikah itu memang kalau secara tabiat watak orang selamat nggak syahwat. Seorang anak tuh mustahil syahwat dengan ibunya. Kakak adik tuh melihat aurat adiknya tuh astagfirullahaladzim. Tapi hari ini bisa saja seorang adik mengendap-endap di kamar kakaknya yang minum. Ini mengapa anak umur 14 tahun bayangkan baru ngerti akil balik, kamar mandi jadi bolongin cuma untuk mengintip ibunya saja. Ayo hati-hati. Maka di samping itu Anda sendiri, kita mulai dari kita sendiri. Ini jangan main-main urusan semacam ini. Ada mungkin tidak banyak yang bertanya kepada Anda. Kami didatangi orang bermacam-macam. Hal-hal semacam ini. Kita juga bertemu dengan para psikolog dan sebagainya. Ternyata problem ini problem paling membahayakan, jangan dianggap sepele. Sehingga adanya penasaran. Sampai matanya kelihatannya matanya benar-benar, tapi ngelihat perempuan itu langsung to the point ke arah wilayah-wilayah yang bagi mereka adalah unik. Bukan melihat wajar begini, sudah tidak kebayang, oh orang begini pasti dia begini, punya begini, kotornya. Maka ini pun perlu dibantu juga pakarnya dalam menyelesaikan problem-problem mental yang sudah usah. Tapi ayo kita semua jaga. Sebetulnya yang paling mudah untuk menjadikan kita menghindar dari itu semua, kita takut kepada Allah. Semakin Anda menjaga mata Anda, semakin indah pasangan Anda, wahai hamba Allah. Semakin Anda menjaga mata Anda, semakin indah yang di rumah Anda. Haram, jangan diikuti. Biarpun tidak ada orang.